Yo, balik lagi sama gue di channel Bermatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin. Kemudian quick update tuh ada PP sama Dogecoin teman-teman untuk di video kali ini ya, untuk quick update-nya. Jadi kemarin udah diupdate untuk Bitcoin LTC, kemudian Bitcoin Shiba Inu ya. So, untuk reminder juga, hari ini tuh ada news event penting di hari Jumat ya. Besok udah Sabtu, Minggu, weekend lagi teman-teman. Ini ada unemployment rate. Ini sekitar jam setengah 8 malam sama non payroll nih, jam setengah 8 malam. Jadi bisa prepare untuk di hari Jumat ini sebelum kita masuki weekend besok ya, Sabtu Minggu teman-teman. Jadi itu sedikit reminder dari saya. So ya, jadi kita langsung aja tanpa basa-basi lagi ngebahas untuk si Bitcoin. Ya, jadi memang ini adalah outlook ya, zonasi yang sudah saya sampaikan udah lama ya, berapa video lalu juga teman-teman mungkin yang nonton udah tahu untuk outlook yang ini. Dan ya, so far setelah dia di sini bisa dibilang sempat terbreakdown ya dari box merah ini ya, bisa dibilang fake out juga, kemudian dia berangsur naik dan ya posisinya sekarang ini lagi retest nih ya, retest lagi terhadap EMA 3421 dan juga box warna merah, sama seperti info ataupun yang kemarin saya sampaikan. Jikalau memang di sini ketika dia drop kemudian mantul ya, mantul di sini berproses, kalau koreksinya mampu bertahan di sini kemudian somehow membuat range gitu ya, channel atau falling wedge mampu break, dan then next targetnya masih balik ke kisaran area 30.000 sampai 30.300-an dolar, masih sama untuk skenario yang ini ya. Cuman kalau untuk bad skenario-nya bagaimana, masih sama juga teman-teman ya. Let's say dari area sini, ini adalah key levelnya. Dari area sini dia terbreakdown ketika retest ya di sini, kemudian terbreakdown lagi yang ngejar area bawahnya. Ya, jadi palingan ini menjadi key levelnya dia. Apakah dia mampu bertahan gitu ya? Let's say seperti yang kemarin yang tadi juga sudah saya sampaikan, untuk dia lanjut naik lagi atau dia memilih untuk terbreakdown dulu. Nah, posisinya ketika memang sudah terbreakdown waktu retest bisa diperhatikan untuk adanya opportunity melakukan short, teman-teman. Dan balik lagi ketika dia retest kuat dan break dari mungkin range-nya dan lain sebagainya gitu ya, itu juga baru bisa dimanfaatkan ketika break, retest dan lain sebagainya ya. Jadi outlooknya untuk secara daily masih sama ya, tinggal kita lihat aja apakah kita memang terakhir kali melihat koreksinya si Bitcoin cuman sejauh ini aja, kemudian dia berangsur naik nanjak lagi kisaran 31 sampai 32.500 dolar dulu ya. Tentunya prosesnya mungkin korektif, atau malah kenaikan yang ini cuman sekedar create yang namanya lower high dari highest area terakhirnya dia, atau swing high terakhir di sini ya. Jadi dia cuma bermain di sini, masih di bawahnya dia gitu ya, kemudian dia untuk lanjut lebih drop lagi ya. Jadi palingan itu concern yang posisi sekarang kita lihat, karena secara overallnya masih kita lihat nih, masih downtrend teman-teman. Tuh, masih downtrend, dan selama memang dia tidak mampu reclaim untuk create yang namanya higher high, masih possible untuk si Bitcoin terbreakdown ngetest di 26.500, 26.800 dolar, atau bahkan di 24 sampai 25.000 dolar ya. Jadi palingan itu yang pengen saya reminder, karena juga kita bisa lihat juga di sini momentum waktu dia turun ini impulsif banget gitu ya. Kemudian proses waktu dia naik kita bisa lihat ya, prosesnya di sini naik ya. Kemudian di sini koreksi. Kemudian di sini naiknya itu tidak sesignifikan waktu pemantulan yang pertama ya. Jadi bisa dipreparekan atau waspada untuk rejection atau penurunan lebih lanjut, atau bahkan lebih besar ya. Mungkin nanti terdiri dari 5 wave, karena jaraknya lumayan jauh lah teman-teman, dari bagian atas ke bagian bawahnya, target bawahnya ya. Jadi palingan itu yang diperhatikan dari secara momentum, juga kemarin juga sudah saya bahas, bahkan dari range area sini teman-teman ya, bahkan dari area terdekatnya aja waktu dia kena reject, sebentar, waktu dia kena reject di sini nih ya, kita bisa lihat ya penurunannya itu impulsif. Nah, kemudian dibandingkan dengan waktu pemantulannya di area sini, ini cenderung jauh lebih korektif, terdiri dari beberapa bullish candle ya. Candle itu nggak sebesar atau sepowerful sebelumnya waktu dia kena reject. Nah, itu menjadi bahan pertimbangan lain juga, khususnya untuk si Bitcoin secara daily time frame. Next, ini untuk hourly-nya, biar kita lihat lebih detail lagi update secara time frame 4 jam. Masih sama untuk area-areanya teman-teman. Dan ya, kita bisa lihat tadi itu dia bikin jarum nakal teman-teman ya. Jarum nakal sampai 29.550-an dolar. Ngelewatin memang dari area box warna merah ini yang kemarin juga sudah saya tandain, dimana itu sebelumnya ini range bagian atas waktu sideway di weekendnya dia di minggu lalu ya. Saya masih ingat nih range di sini. Dia ngetes berapa kali kena reject ya. Semalam itu bahkan ngetes nih
ke area bawah yang warna hijau yang sebelumnya support resistance. Di sini juga ada EMA 3455 secara time frame 4 jam dan mampu bertahan di situ. Akhirnya tadi nih ya, per hari ini mampu ngetes atau mantul lumayan lah. Ya istilahnya di sini mungkin jarum ini untuk menjemput stop loss, liquid dan lain sebagainya. Nah memang untuk posisi secara hourly-nya ini menjadi key levelnya, karena kita bisa lihat perhatikan juga pada pergerakan sebelumnya terakhir kali tekanan secara signifikan datang dari kisaran sini. Kemudian di sini beberapa kali percobaan pun kena reject nih, 1 2 3 kena reject lumayan strong untuk si Bitcoin. Jadi ya bisa sekali diperhatikan atau diwaspadai untuk penurunan lebih lanjut jikalau memang dari key level box merah ini si Bitcoin nggak mampu istilahnya reclaim, maka skenario yang kemarin saya sampaikan itu mungkin bisa terjadi, dimana di sini kita bisa hubungkan aja dari bottom to bottom. Kemudian coba kita copy ya seperti ini aja. Nah di sini terbentuk sebuah range channel. Ya kita bisa lihat nih bagian atasnya itu beberapa kali memang dites dan mendapatkan rejection, belum benar-benar mampu reclaim area tersebut. Dan untuk worst case skenario-nya adalah di sini dia kena rejection gitu ya. Mungkin di tes bagian bawah nih pas banget nih box hijau dan juga trendline supportnya, maybe di sini adanya pemantulan sedikit, terbreakdown, retest untuk lanjut turun lagi, mungkin bahkan ngejar ke beberapa area tahanan bawahnya nih. Tuh ya, seperti 27.800, 28.300 dolar dan lain sebagainya. Ya atau yang lebih bawah lagi ini bahkan di sekitar 27.200 dolar. Jadi ya bisa sekali diperhatikan atau dipergunakan lah untuk channel ini gitu, menjadi salah satu alat bantu teman-teman sekalian. Oke, next ini untuk PP ya. Jadi untuk PP ini kemarin tuh lagi hype ya, nanyain PP gimana. Mengingat PP ini masih baru ya, kita bisa lihat di salah satu exchange juga. Ini per April 2023 baru listing, kemudian dia berangsur nanjak naik lagi. Ya ini masih koin baru, belum teruji gitu. Balik lagi belum teruji dalam kurun waktu yang lumayan lama, melewati masa bullish, bull run, masa bearish ya. Ya balik lagi pertimbangan teman-teman lagi. Kalau misalkan memang mau trading kan jangka pendek menengah, it's okay. Tapi kalau misalkan mau ya untuk long term, manage juga lah untuk resiko dan juga money manajemennya. Jangan sampai all in di koin manapun, apalagi koin yang masih baru banget gitu ya. Kalau secara teknikal kita lihat secara time frame 4 jam aja biar lebih kelihatan flow-nya gitu ya. Di sini memang menjadi swing high terakhirnya dia, kemudian dia koreksi EMA 21 dan 34, kemudian dia berangsur naik lagi bahkan bikin new ATH ya di sekitar 0,00243 sekian lah dolar teman-teman. Nah, memang kalau bisa diperhatikan secara hourly time frame ini dulu aja. Ya, resistance become support. Kita bisa lihat di box hijau ini. Sebelumnya ini di sini resistance become support nih. Ya, jadi ini disusul juga ada EMA 21 dan 34. Jadi kita bisa lihat secara overall dia masih bisa dibilang apa? Uptrend ya. Kita bisa lihat di sini range-nya di sini 1. Kemudian kita copy ya, di sini kedua. Kemudian dia create yang namanya higher high lagi. Jadi kalau misalkan anggapannya dia koreksi pun ya sekedar create yang namanya higher low dari swing low terakhirnya dia di kisaran sini teman-teman. Ini adalah swing low terakhirnya dia. Jadi maybe kalau di sini dia masih mampu bertahan, berarti overall dia masih bisa melanjutkan uptrendnya, bahkan create yang namanya higher high. Ya, cuman perlu di note kalau dari sini ya dia gagal bertahan, let's say breakdown gitu ya, potensi bakal ngetes ke swing low terakhir di sini nih, di sekitar 0,0844182 dolar sampai 0,092 dolar sekian lah ya, itu teman-teman. Nah kalau misalkan terjadi ini bahaya ya. Kenapa bahaya? Ada indikasi yang namanya pembalikan arah. Kemudian kalau secara pattern juga kalau ini terjadi ya ada possible terbentuk yang namanya head and shoulder teman-teman. Sebentar, di sini ya tuh, di sini 1, 2 dan 3. Ya, kemudian di sini untuk neckline-nya dia. Ya maka kalau di sini terbreakdown, retest ya, ini kita bisa lihat ya udah downtrend ya. Kita bisa lihat dari strukturnya nih tuh. Ya, dari strukturnya kita udah bisa lihat berarti adanya transisi dari uptrend menjadi downtrend. Nah, makanya perlu sekali diperhatikan beberapa area yang tadi sudah saya sampaikan dan juga pergerakannya beberapa waktu ke depan lah. Jikalau memang tadi kita bisa lihat ya transisi dari uptrend menjadi downtrend, berarti patah trennya itu udah harus waspada. Mungkin bisa melanjutkan penurunan lebih lanjut atau bahkan ngetes lagi nih di sekitar resistance sebelumnya di 0,0329 sampai 398 dolar lah. Ya, jadi palingan itu untuk si PP. Kemudian kalau misalkan untuk lanjut naik lagi pun mungkin bisa di atas swing high terakhirnya dia. Balik lagi nih, koin masih baru, kita nggak bisa
menerka-nerka terlalu dini gitu ya. Apakah dia bisa mencapai $1, apakah mencapai setengah dolar, masih panjang perjalanannya teman-teman. Next, ini quick update untuk Doge secara daily. Jadi kalau Doge ini memang beberapa kali saya ada update dan berikan beberapa zonasinya ya. Ini mungkin saya ganti dulu dengan warna putih aja sebagai supportnya, dan di sini juga bagian bawah ini next supportnya lagi teman-teman. Bagian atas ini beberapa level untuk resistennya lah ya. Jadi terakhir kali memang di sini adanya peluang ya, terbentuk yang namanya double bottom. Ini bottom 1, kemudian ini bottom kedua. Dan di box merah ini kita bisa lihat sebelumnya menjadi resisten yang strong, sekaligus di sini berfungsi juga menjadi area neckline dari si double bottomnya Doge. Cuman sayangnya dia nggak mampu reclaim neckline-nya dia. Di sini dia nggak mampu reclaim ya. Kita bisa lihat rejection keras terjadi di situ. Bahkan dia retest di area box hijau pun yang sebelumnya resisten become support gitu ya. Di sini juga endorsor, dia jebol, loss momentum, naik, kemudian drop lagi signifikan teman-teman. Jadi memang untuk double bottomnya invalid tentunya, dan secara momentum dia malah berbalik nih menjadi downtrend. Kita bisa lihat dari sini, ini high, di sini lower high ya, kemudian di sini low, di sini lower low. Oke, jadi memang adanya potensi untuk si Doge jikalau dia masih naik pun ya sekedar naik nih seperti ini, bisa aja retest seperti ini, bikin jarum ke atas gitu ya. Let's say seperti ini, ngetes area atas yang resisten bagian box hijau ini di sekitar 0,0843 sampai 0,0865 dolar ya, untuk sekedar create yang namanya lower high. Kemudian dia berangsur melanjutkan penurunan lebih lanjut lagi, create yang namanya lower low ya. Nah, lower low lah yang di sini mungkin untuk ngejar area bawah ini di sekitar 0,0675 sampai 0,0694 dolar ya. Jadi bisa diperhatikan lah untuk bad skenario dari si Doge, karena kita bisa lihat terakhir kali ini drop signifikan, naiknya itu cenderung korektif, ini drop juga signifikan, di sini baru tersideways aja. Jadi ketika memang dia naik perlahan pun itu perlu adanya waspada yang jauh lebih ekstra. Mungkin untuk Doge bisa lanjut turun, ngetes area bawahnya. Jadi secara overall kita bisa lihat ini clear banget untuk downtrend teman-teman ya. Jadi palingan itu untuk update Doge, kemudian PP dan juga Bitcoin-nya. Hopefully bisa terbantu, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.